Perkenalkan, nama saya Zafrina Rafisa dari kelas reguler A22 dengan NIM 22093 AF. Saya akan mempresentasikan tugas video dari Bapak Maulana Zulkarnain Himansyah S. Farm M. Biomed tentang materi saraf. Pengertian saraf. Sistem saraf adalah kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Yang kedua yaitu anatomi dan bagian sistem saraf. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat ke serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau yang disebut fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang yaitu fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau yang disebut fungsi motorik. Fungsi sistem saraf pusat yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar, seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya, seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. 2. Fungsi sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ, indera, atau otot ke sistem dan saraf atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respons berupa gerakan,
Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan, melepas, atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Yang ketiga, sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, berdetak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Contoh penyakit sistem saraf. Yang pertama ada Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Penyakit ini memengaruhi fungsi otak, memengaruhi ingatan Anda, dan cara Anda berperilaku. Yang kedua ada epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Yang ketiga, cedera otak dan tulang belakang. Cedera otak adalah cedera terkait otak yang memengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan sikap. Ada 2 bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan non-traumatik. Adapun stroke merupakan salah satu bentuk cedera non-traumatik yang mungkin terjadi. Gejala penyakit saraf yang pertama yaitu penglihatan buram, yang kedua kelelahan, yang ketiga mati rasa atau kesemutan, yang keempat bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, dan yang terakhir hilang ingatan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.